Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Hari ini gereja memperingati dua orang kudus, Santo Cornelius, seorang paus, dan Santo Cyprianus, uskup dan martir. Serum Agus Jasa Serum mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan Injil hari ini di mana ada sesuatu yang istimewa. Mengapa saya bilang istimewa? Kita tahu saudari-saudara bahwa dalam seluruh karya pewartaannya, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, mewartakan kabar baik, lengkap dengan segala macam mujizat untuk meneguhkan pengajarannya. Yesus senantiasa ditemani oleh para rasulnya. Kemana-mana, dari desa ke desa, dari kota ke kota, Yesus pergi melayani, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia senantiasa ditemani oleh kabinetnya ke-12 rasul. Tetapi menjadi istimewa saudari-saudara dari kutipan Injil yang singkat hari ini, kita mendengarkan bahwa ternyata ada beberapa perempuan menyertai Yesus dan para rasul. Beberapa nama disebutkan meskipun tidak hanya mereka tentu saja. Dikatakan demikian saudari-saudara, bahwa beberapa perempuan mengikuti dia bersama para muridnya, mereka yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai macam penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain dikatakan begitu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, ini istimewa. Karena ternyata Yesus tidak hanya bersama 12 rasul, tapi juga bersama beberapa perempuan yang mengikuti dia, yang melayani dia dan para rasul dengan segala macam kekayaan mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, apa yang bisa kita pelajari atau yang kita bisa ambil sebagai inspirasi dari kutipan Injil hari ini? Para perempuan yang mengikuti Yesus dengan setia, melayani segala kebutuhan Yesus bersama para murid dengan harta kekayaan mereka, adalah mereka yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka yang telah merasakan berkat Tuhan, jamahan Tuhan, belas kasih Tuhan dalam hidup, di dalam segala pergumulan mereka. Entah karena sakit dan penyakit, entah karena dibebaskan dari roh jahat, entah karena disentuh hatinya oleh pengajaran Tuhan Yesus, membuat mereka kemudian dengan tulus hati,
dengan bebas ikut serta melayani Yesus dan para murid dengan segala harta kekayaan mereka. Mereka yang telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, yang sungguh merasakan dikasihi, belas kasih Yesus penuh atas mereka, membuat mereka kemudian tergerak ambil bagian dalam karya-karya Yesus dengan apa yang mereka punyai, harta kekayaan mereka. Tentu dengan begitu mereka tidak berhitung. Mereka mempunyai hati yang penuh syukur karena sudah merasakan berkat Allah yang luar biasa melalui mujizat-mujizat yang mereka alami, yang membuat mereka kemudian bersyukur dengan cara ambil bagian, melayani, ambil bagian, mengikuti Yesus, dan melayani dengan segala harta kekayaan mereka. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semua orang dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih Tuhan. Semua orang dipanggil, laki-laki dan perempuan, untuk ambil bagian, untuk berpartisipasi dalam karya pelayanan, dalam karya-karya Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, dimanapun itu. Kita melihat, kita tahu, dan bahkan mungkin di antara saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini adalah bagian dari orang-orang secara istimewa, ibu-ibu, para perempuan yang telah ambil bagian dalam karya-karya Yesus. Entah dengan terlibat dalam pelayanan di gereja, dalam komunitas-komunitas, dalam paguyuban-paguyuban, entah dalam tugas-tugas liturgis di gereja, tugas pelayanan di lingkungan, di dewan paroki dan sebagainya. Atau Anda yang dengan hening mendukung karya-karya pelayanan gereja, karya-karya Tuhan di tengah dunia, dengan apa yang Anda punya, dengan kemampuan, dengan doa-doamu, dengan juga harta kekayaanmu, karena telah sungguh mengalami diberkati oleh Tuhan. Maka kalau kita seringkali mendengar saudari-saudara makin beriman, makin melayani, makin beriman, makin menjadi berkat, makin beriman, makin berbela rasa. Kiranya meneguhkan kita bahwa memang mestinya demikian. Bahwa rasa syukur yang muncul dari iman mesti menggerakkan, mendorong kita untuk ambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Syukur kepada Allah saudari-saudara, kalau kita memperhatikan dan dengan jujur melihat di gereja-gereja pada saat ini, siapakah yang paling banyak aktif melayani? Siapakah yang paling banyak ada di gereja? Kaum perempuan. Aktif dalam pelayanan apapun. Sekedar membersihkan gereja, menata gereja supaya indah, nyaman untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk beribadah, ekaristi. Ambil bagian dalam tugas-tugas entah paduan suara, entah sebagai asisten imam atau prodiakon, entah dalam tugas-tugas sebagai pemazmur, lektor, macam-macam saudari-saudara. Betapa kita lihat begitu banyak kaum perempuan ambil bagian dalam karya-karya pelayanan, dalam liturgi, dalam aktivitas apapun, pelayanan apapun di lingkungan gereja. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi saudari-saudara, ada begitu banyak kaum perempuan, entah secara pribadi atau sebagai sebuah kelompok kecil ataupun besar, sebagai sebuah paguyuban atau komunitas yang telah ambil bagian
dalam karya-karya Tuhan, mengadakan macam-macam karya pelayanan, bakti sosial, dan macam-macam hal yang lain dengan segala yang mereka punyai. Dengan harta kekayaan mereka, ibarat para perempuan dalam Injil tadi yang menyertai Yesus melayani dengan apa yang mereka punya, harta kekayaan mereka. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa semakin kita beriman, semakin kita diberkati, mestinya kita ambil bagian dengan tulus di dalam pelayanan-pelayanan gereja, dalam pelayanan-pelayanan para imam, dewan paroki, dalam karya-karya Tuhan di tengah dunia, apapun bentuknya. Segala macam bentuk pelayanan yang datang dari hati yang tulus penuh syukur, berkenan di mata Tuhan. Maka saudara-saudara, teruslah melayani dengan tulus. Teruslah ambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Dalam karya-karya Tuhan melalui gerejanya atau melalui komunitas-komunitas Anda. Janganlah kita menjadi seperti ibarat kata orang di dunia media sosial saat ini. Jangan menjadi kufur nikmat. Diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak tergerak, tidak tersentuh untuk ambil bagian di dalam karya-karya belas kasih Tuhan. Saudari-saudara, Tuhan mengandalkanmu. Tuhan memanggilmu untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Sedikit atau banyak, Anda ditunggu, Anda dipanggil oleh Tuhan. Ambil bagian dalam karya-karya belas kasih Tuhan. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau membiarkan, mengikut sertakan banyak orang dalam karya pelayanan-Mu. Secara istimewa, Engkau membiarkan, Engkau menyertakan para perempuan untuk ikut melayani bersama-Mu dengan segala kepunyaan mereka, dengan segala harta kekayaan mereka. Teguhkanlah kami dan semangati kami semua, agar kami pun boleh dengan hati yang tulus, dengan iman penuh syukur, mau ambil bagian dengan apa yang kami punya untuk berpartisipasi dalam karya-karya-Mu di tengah dunia. Semoga dengan demikian nama-Mu dipermuliakan dan semakin banyak orang merasakan berkat-Mu. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu Ibu Yohana Indah yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Berkati dia agar hidupnya senantiasa merupakan suatu pujian bagi nama-Mu, dan teguhkan dia agar dalam seluruh karya pelayanannya, di lingkungan, di gereja, atau dimanapun, dia senantiasa melakukannya dengan penuh syukur, penuh iman, penuh kerendahan hati, dan terus menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, tetap menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.